Halo, apa kabar? Hari ini kita akan belajar kimia. Kita akan belajar tentang sistem periodik unsur, khususnya kita belajar tentang sifat daripada keperiodikan unsur. Kita lihat yang pertama, untuk sifat periodik adalah sifat pada tabel periodik yang berubah secara teratur sesuai dengan kenaikan nomor atom, baik dalam satu golongan atau satu periode. Kita lihat sifat periodikan unsur yang pertama adalah jari-jari atom. Jari-jari atom adalah jarak dari inti atom hingga kulit elektron terluar. Ukuran jari-jari atom dipengaruhi oleh yang pertama jumlah kulit atom. Setiap bertambahnya kulit atom akan menyebabkan jari-jari atom membesar. Yang kedua adalah muatan inti atom. Bertambahnya elektron valensi akan memperbesar gaya tarik muatan inti sehingga jari-jari atom akan mengecil. Kecenderungan jari-jari atom dalam tabel periodik yang pertama adalah makin ke bawah dalam satu golongan semakin besar, ya, karena makin bertambah jumlah kulitnya. Dan yang kedua makin ke kanan dalam satu periode semakin kecil, ya, karena muatan inti ke kanan itu semakin besar, sehingga ukuran jari-jari atomnya akan mengecil. Oleh karena itu, kita lihat jari-jari atom terbesar adalah francium atau Fr dan terkecil adalah helium, He. Kita lihat grafiknya, ya, ini He ya, paling bawah. Kemudian francium, golongan 1A, periode ke-7, ini yang paling besar. Yang kedua adalah energi ionisasi. Energi ionisasi adalah besarnya energi yang dibutuhkan atau diserap untuk melepas satu elektron atom netral agar menjadi kation. Besarnya ini dipengaruhi oleh yang pertama jari-jari atom. Jari-jari atom semakin besar, jarak elektron valensi ke inti akan semakin jauh. Karena jaraknya makin jauh, otomatis muatannya akan, gaya tariknya akan semakin kecil. Sehingga elektron semakin mudah dilepas. Yang kedua adalah muatan inti atom. Semakin besar muatan inti, maka energi ionisasi yang dibutuhkan untuk melepas elektron semakin besar, ya, makin ke kanan makin besar. Kecenderungan energi ionisasi dalam tabel periodik, yang pertama makin ke bawah dalam satu golongan semakin kecil, kemudian yang makin ke kanan dalam satu periode akan makin besar. Energi ionisasi terbesar adalah helium, dan terkecil adalah cesium. Kita lihat di sini, ini hidrogen ya, terus helium paling besar di sini. Kemudian naik, tetapi ada beberapa anomali nih kita bisa lihat di sini, ya. Ini dari berilium ke boron, kemudian dari nitrogen ke oksigen. Energi ionisasi mengalami penyimpangan pada golongan 2A, ya, tadi kita bisa lihat, dan 5A, yaitu energi ionisasi yang lebih besar dari golongan di sebelah kanannya. Hal ini terjadi karena konfigurasi elektron golongan 2A dan 5A yang relatif lebih stabil dibanding konfigurasi elektron golongan 3A dan 6A. Sebagai contoh yang tadi kita lihat adalah antara boron dengan berilium, kemudian nitrogen dengan oksigen. Sifat yang ketiga adalah afinitas elektron. Afinitas elektron atau Ae adalah besarnya energi yang dibebaskan atau diserap untuk menerima satu elektron dari luar atom netral agar menjadi anion atau ion negatif, ya. Harga afinitas elektron menentukan beberapa hal. Yang pertama, untuk harga afinitas elektron negatif, itu bermakna penerimaan elektron disertai pembebasan energi, ion lebih stabil dari atom netralnya, kemudian makin mudah menerima elektron dan nilai afinitasnya besar. Sedangkan afinitas elektron yang positif menyatakan bahwa penerimaan elektron disertai dengan penyerapan energi, ion kurang stabil dari atom netralnya, makin sulit menerima elektron dan nilai afinitasnya kecil. Kecenderungan afinitas elektron dalam tabel periodik, yang pertama makin ke bawah semakin kecil, ya, atau makin positif. Yang kedua makin ke kanan dalam satu periode makin besar atau makin negatif. Ae terbesar adalah klorin dan terkecil adalah berilium, B.
Afinitas elektron mengalami penyimpangan pada golongan 2A dan 8A yang bernilai positif, ya. Oke, ini kita lihat tabel afinitas elektron. Kita lihat di sini untuk golongan 2A ini positif ya, dimulai dari kalsium baru negatif. Tapi kalau untuk helium ini hampir semuanya ini positif, ya. Berarti dia sukar untuk menarik elektron. Sifat yang ketiga adalah keelektronegatifan. Keelektronegatifan atau Ke atau elektronegativitas adalah ukuran kemampuan suatu atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Persamaan antara afinitas elektron dan keelektronegatifan adalah sama-sama membahas bagaimana suatu atom menarik elektron. Ya, berarti ini ada similaritasnya. Perbedaannya adalah kalau Ae itu mengaitkan dengan jumlah energi, sedangkan untuk keelektronegatifan itu mengukur kemampuan menarik elektronnya saja. Dalam hal ini berarti kalau misalnya memiliki keelektronegatifan lebih besar, itu menunjukkan dia lebih mudah menarik elektron, ya. Kecenderungan keelektronegatifan dalam tabel Prodic, yang pertama makin ke bawah dalam satu golongan semakin kecil, yang kedua makin ke kanan dalam satu periode semakin besar. Keelektronegatifan terbesar dimiliki oleh fluorin, sedangkan yang terkecil dimiliki oleh fransium. Kita lihat di sini ada tabel keelektronegatifan. Nah, ini kita lihat ada beberapa, hanya 3 yang warnanya merah ya. Ini yang berarti menunjukkan dia punya keelektronegatifan paling besar, yaitu F 3,98, kemudian O 3,44, dan Cl 3,16. Kemudian di bawahnya itu ada nitrogen, bromium, dan kripton ya. Kemudian kita bisa lihat untuk yang sebelah kiri ini rata-rata kecil ya keelektronegatifannya. Yang berikutnya adalah sifat logam. Sifat logam adalah sifat keelektropositifan atau logam yang memiliki unsur yang bergantung pada energi ionisasi. Logam adalah unsur yang mudah mengantarkan listrik dan melepas elektron. Unsur yang memiliki sifat antara logam dan non-logam disebut metaloid. Kecenderungan sifat logam dalam tabel Prodic, yang pertama makin ke bawah dalam satu golongan makin bertambah, dan sifat non-logam makin berkurang, ya, jadi kebalikan. Makin ke kanan dalam satu periode makin berkurang, dan sifat non-logam makin bertambah. Jadi kalau logamnya bertambah, berarti non-logamnya berkurang, dan sebaliknya. Kita lihat tabelnya, mayoritas ini logam ya. Yang biru muda itu adalah golongan metaloid, hanya ada 6, boron, silikon, kemudian ada germanium, astatin, kemudian ada Sb dan Te, ya. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir adalah titik leleh dan titik didih. Titik leleh atau TL adalah titik di mana suatu unsur mulai berubah wujud dari padat menjadi cair atau sebaliknya, sedangkan titik didih adalah titik di mana suatu unsur mulai berubah wujud dari cair menjadi gas atau sebaliknya. Kecenderungan TL dan TD dalam tabel Prodic, golongan 1A sampai 4A itu makin ke bawah dalam satu golongan makin berkurang, sedangkan makin ke kanan dalam satu periode makin bertambah sampai puncaknya pada golongan 4A. Selanjutnya untuk golongan 5A sampai 8A, itu makin ke bawah dalam satu golongan semakin bertambah, sedangkan makin ke kanan dalam satu periode semakin berkurang. Ini kita lihat tabelnya, ya. Jadi kecenderungannya dia naik, kemudian turun, terus naik lagi. Ya. Yang warna biru adalah titik leleh, sedangkan yang warna merah ini adalah titik didih. Untuk titik leleh dan titik didih tertinggi ini dimiliki oleh wolfram ya, sedangkan yang paling rendah adalah helium. Kita coba latihan soalnya. Ada beberapa pernyataan. Nah, kita diminta untuk menentukan mana pernyataan yang benar. Yang pertama, unsur magnesium memiliki titik didih yang lebih tinggi dari unsur barium. Yang kedua, atom magnesium mempunyai jari-jari atom yang lebih besar dari jari-jari atom natrium.
Yang ketiga, sifat logam unsur cesium lebih kuat daripada sifat logam dari unsur magnesium. Dan yang keempat, titik lebur unsur kalium lebih besar, lebih rendah daripada titik lebur unsur titanium. Jika video ini dianggap bermanfaat, jangan lupa untuk like and subscribe. Terima kasih.